Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyuni Komalahati dari Prodi S1 Kebidanan Fakultas Universitas Medika Suherman. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem panca indera. Apa itu panca indera? Panca indera adalah organ-organ akhir yang dikhususkan untuk menerima jenis rangsangan tertentu. Dan panca indera berfungsi untuk mengenali setiap perubahan lingkungan, baik yang terjadi di dalam maupun di luar tubuh. Lalu ada indera penglihatan, yaitu mata. Fungsi mata ini menerima rangsangan berkas cahaya pada retina dengan perantara serabut nervus opticus dan menghantarkan rangsangan ini ke pusat penglihatan pada otak untuk ditafsirkan. Lalu ini ada gambar bagian-bagian mata. Bagian luar mata itu ada bulu mata yang mempunyai rambut-rambut halus terdapat di tepi kelopak mata dan berfungsi melindungi mata dari benda-benda asing. Yang kedua itu ada supercilium atau alis mata, yaitu rambut-rambut halus yang terdapat di atas mata dan berfungsi sebagai mencegah masuknya air atau keringat dari dahi ke mata. Selanjutnya ada palpebra atau bisa disebut kelopak mata. Palpebra ini dua buah lipatan atas dan bawah kulit yang terletak di depan bulbus oculi. Fungsinya pelindung mata jika ada gangguan pada mata, menutup dan membuka mata. Selanjutnya yang keempat itu ada kelenjar air mata yang berfungsi untuk menghasilkan air mata yang bertugas untuk menjaga mata agar tetap lembab. Selanjutnya ada bagian dalam mata. Yang pertama itu ada konjungtiva, yaitu membran tipis bening yang melapisi permukaan bagian dalam kelopak mata dan menutupi bagian depan sklera, dan berfungsi melindungi kornea dari gesekan, perlindungan pada sklera, dan pelumasan pada bola mata. Yang kedua itu ada sklera. Sklera merupakan selaput jaringan ikat yang kuat dan berada pada lapisan terluar mata yang berwarna putih. Fungsinya melindungi bola mata dari kerusakan mekanis dan menjadi tempat melekatnya otot mata. Lalu yang ketiga ada kornea. Kornea merupakan selaput yang tembus cahaya. Melalui kornea kita dapat melihat membran pupil dan iris. Berfungsi melindungi mata agar tetap bening dan bersih. Yang keempat ada lapisan koroid, yaitu berwarna coklat kehitaman dan merupakan lapisan yang berpigmen mengandung banyak pembuluh darah untuk memberi nutrisi dan oksigen pada retina. Pada bagian depan koroid membentuk korpus ciliaris yang berlanjut membentuk iris. Fungsinya mencegah refleksi atau pemantulan sinar dan memberi nutrisi ke retina dan badan kaca. Yang kelima ada iris, yang merupakan diafragma yang terletak di antara kornea mata dan terdapat di belakang kornea dan berpigmen. Fungsi iris ini mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata dan dikendalikan oleh saraf otonom. Yang keenam ada pupil. Pupil ini dari kornea cahaya yang akan diteruskan ke pupil. Fungsinya sebagai tempat lewatnya cahaya menuju retina. Lalu yang ketujuh ada lensa. Lensa berada di belakang iris dan tergantung pada ligamen suspensori. Lensa tersusun dari 65% air dan sekitar 35% protein, mineral, dan kalium. Fungsinya memfokuskan pandangan dengan mengubah bentuk lensa dan berperan dalam pembiasan cahaya. Yang kedelapan ada retina. Retina merupakan lapisan bagian dalam yang sangat halus dan sangat sensitif terhadap cahaya. Retina merupakan bagian mata yang sangat peka terhadap cahaya. Fungsinya menerima cahaya, mengubahnya menjadi impuls saraf dan mengantarkan impuls ke saraf optik. Lalu selanjutnya ada aqueous humor atau cairan berair. Cairan ini terdapat di balik kornea atau bilik mata depan. Fungsinya menjaga bentuk kantong depan bola mata. Yang ke-10 ada vitreous humor atau badan bening yang terletak di belakang lensa dan berfungsi menyongkong lensa dan menolong dalam menjaga bentuk bola mata. Yang ke-11 itu bintik kuning. Bintik kuning ini bagian retina yang paling peka terhadap cahaya. Fizi merupakan tempat perkumpulan sel-sel saraf yang berbentuk kerucut dan batang.
Fungsi bintik kuning ini menerima cahaya dan meneruskan ke otak. Yang ke-12 ada saraf optik, yaitu saraf yang memiliki sel tali dan kerucut dalam retina untuk menuju ke otak. Fungsinya meneruskan sebuah rangsangan cahaya hingga ke otak. Yang ke-13 otot mata atau musculus oculi, yaitu levator palpebralis superior inferior mengangkat kelopak mata. Muscular orbicularis ini lingkar mata atau menutup mata, dan rectus oculi inferior di sekitar mata. Muscular rectus oculi medial di sekitar mata menggerakkan bola mata. Muscular oblique oculi inferior mengangkat bola mata ke bawah dan ke dalam, serta muscular oblique scoli superior memutar mata ke atas, ke bawah dan keluar. Selanjutnya ada mekanisme penglihatan. Yang pertama, cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil. Yang kedua, lensa mata kemudian memfokuskan cahaya sehingga bayangan benda yang dimaksud jatuh tepat di retina mata. Yang ketiga, ujung saraf penglihatan di retina menyampaikan bayangan tersebut ke otak. Yang keempat, otak akan memproses bayangan benda tersebut sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Selanjutnya ada indera peraba atau kulit. Kulit mempunyai 3 lapisan. Yang pertama epidermis, yang kedua dermis, yang ketiga subcutaneous. Lalu ini ada gambar anatomi kulit yang terdiri dari epidermis, dermis, lapisan subkutan, serta ada helai rambut, kapiler, kelenjar minyak, folikel rambut, serabut saraf, dan pembuluh darah. Epidermis merupakan lapisan tipis pada bagian terluar kulit dan langsung berhubungan dengan dunia luar, serta sel-sel tanduk dan sel melanosit. Epidermis juga mempunyai lapisan. Yang pertama ada stratum corneum, yaitu terdiri dari lapisan tanduk, gepeng, kering, dan tidak berinti. Berfungsi proteksi terhadap trauma, mikroorganisme, barir terhadap kehilangan cairan, elektrolit, dan zat kimia. Yang kedua ada lapisan stratum lucidum, fungsinya sebagai bantalan dan proteksi trauma. Lalu ada stratum granulosum, yaitu lapisan dengan sel-sel yang bergranula keratohyalin yang merupakan prekusor pembentuk keratin. Fungsinya sebagai proteksi benda asing, kuman, dan bahan kimia yang masuk dalam tubuh. Selanjutnya ada stratum spinosum, yaitu lapisan spina atau tanduk yang berfungsi menahan gesekan dan tekanan luar. Dan yang selanjutnya lagi ada stratum germinativum, yaitu lapisan dasar epidermis yang berfungsi sebagai reproduksi epidermal. Selanjutnya, epidermis juga memiliki sel-sel. Yang pertama, sel keratinosit, yaitu sel tanduk dan penyusun terbesar dari epidermis, serta menghasilkan keratin, dan keratin merupakan unsur penting dalam pergeseran rambut dan kuku. Yang kedua ada melanosit, yaitu pigmen epidermal yang memproduksi melanosom yang mengandung melanin. 4. Pigmen yang menghasilkan warna kulit, yaitu keratinoid, melanin, oksigenasi, HBPD kapiler, dan HBPD venula. Lalu ada sel Merkel, yaitu berada pada lapisan basal dan merupakan reseptor mekanik atau sentuh pada telapak tangan, telapak kaki, mulut. Selanjutnya ada sel Langerhans, yaitu sel yang berbentuk bintang, berada menyebar di antara keratinosit di epidermal yang berfungsi dalam reaksi imun pada kulit. Selanjutnya lapisan dermis tersusun dari fibrolas, yaitu berfungsi sintesis kolagen, memberikan struktur yang kuat pada kulit dan penyembuhan luka. Yang kedua ada makrofag, yaitu berfungsi makrofagsit benda asing dan makroba. Yang ketiga ada mast-cell, yaitu berfungsi menghasilkan histamin untuk vasodilatasi dan berperan dalam respon inflamasi. Lalu ada limfatik yang berfungsi pembersihan mikroorganisme dan pengeluaran cairan interstisial.
Yang kelima ada pembuluh darah yang berfungsi pembersihan hasil metabolik pada kulit dan pengaturan suhu. Yang keenam ada serabut saraf yang berfungsi persepsi dari stimulus. Yang ketiga ada lapisan subkutaneus, yaitu lapisan khusus dari jaringan konektif adiposa CS mengandung lemak yang berfungsi simpanan lemak, pencegahan trauma, dan pengaturan suhu. Lalu ada kelenjar pada kulit yang terdapat kelenjar keringat ekrin yang berfungsi menskresi air dan membantu pendinginan evaporatif tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh. Yang kedua ada kelenjar keringat apokrin, yaitu pada area khusus seperti aksila, areola, payudara, dan anogenital. Fungsinya memproduksi cairan yang tidak berbau dan akan berbau jika berhubungan dengan bakteri. Lalu ada kelenjar sebasea atau kelenjar lemak yang menghasilkan sebum, campuran lemak, zat lilin, minyak, dan pecahan sel yang berfungsi pelembab kulit dan bersifat bakterisid. Selanjutnya ada kelenjar mamae yang merupakan kelenjar apokrin yang termodifikasi khusus yang menghasilkan susu dan memproduksi susu. Fungsi kulit itu untuk proteksi, sensasi, homeostasis, dan keseimbangan cairan, produksi vitamin D, mengatur suhu tubuh, dan komunikasi. Mekanisme sensasi yaitu adanya stimulus, transduksi, konduksi, dan integrasi. Adanya perubahan lingkungan merupakan stimulus yang dapat mengaktifkan saraf sensori tertentu. Stimulus akan diterima oleh ujung saraf yang melekat pada reseptor, di mana setiap ujung saraf tersebut melekat satu reseptor. Adanya reseptor pada kulit stimulus dari dalam dan luar akan dideteksi sesuai dengan jenisnya yang berupa sensasi. Reseptor tersebut mampu mengubah energi menjadi potensial aksi pada saraf sensorik. Potensial aksi dibandingkan oleh adanya depolarisasi, yaitu perubahan muatan ion pada intra dan ekstersel secara tepat. Bila potensial aksi mencapai ambang letup, maka impuls akan dihantarkan ke susunan saraf pusat untuk diinterpretasikan menjadi persepsi. Interpretasi dari impuls sampai menjadi persepsi dilakukan oleh bagian spesifik dari otak. Lalu yang ketiga itu ada indera pengecapan atau lidah. Lidah terletak pada dasar mulut, pembuluh darah, dan saraf masuk dan keluar pada pangkalnya. Bagian bawah lidah disebut frenulum ligua, yaitu struktur ligamen halus yang mengaitkan bagian posterior lidah pada dasar mulut. Nah, ini ada gambar lidah serta bagian-bagiannya. Ini gambar lidah yang menunjukkan di mana rasa manis, asam, asin, pahit, dan asin. Nah, di sini ada gambarnya berwarna merah rasa manis, biru asam, pahit berwarna pink, dan lain sebagainya. Lalu permukaan lidah terbagi menjadi dua, papila dan selaput yang berlendir. Kelenjar lidah terdapat makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut dapat merangsang saraf-saraf yang ada pada lidah. Selanjutnya saraf-saraf tersebut menyampaikan ke otak sehingga kita dapat merasakan apa yang kita makan dan minum. Nah, lidah juga terbagi menjadi otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Selanjutnya ada permukaan atas dan ditutupi papila. Yang pertama papila circumvallata, yaitu ada 8 hingga 12 jenis ini yang terletak pada bagian dasar lidah. Yang kedua papila fungiformis, yaitu penjualan dengan tangkai kecil yang menyebar pada permukaan ujung dan sisi lidah dan berbentuk jamur. Yang ketiga ada papila filiformis yang terbanyak dan menyebar pada seluruh permukaan lidah dan penonjolan berbentuk seperti konus. Yang keempat ada papila foliata, yaitu penjualan yang sangat padat sepanjang pinggir samping belakang lidah. Selanjutnya ada proses pengecapan. Di dalam satu papila terdapat banyak kuncup pengecapan, yaitu suatu bangunan berbentuk bundar yang terdiri dari dua jenis sel, yaitu sel pengecap sebagai reseptor. Setiap sel pengecap memiliki tonjolan seperti rambut yang menonjol keluar tersebut melalui por atau lubang. Dan demikian zat-zat kimia yang berlarut dalam cairan ludah akan mengadakan kontak dan merangsang
sel-sel yang kemudian timbullah impuls yang akan menjalar ke saraf dan saraf otak untuk diteruskan ke talamus dan berakhir di daerah pengecap primer di lobus parietalis untuk kemudian diinterpretasikan. Dan makanan yang dikunyah bersama air liur memasuki kuncup pengecap melalui pori-pori bagian atas. Di dalam makanan akan merangsang ujung saraf yang mempunyai rambut, atau bisa disebut gustatory hair. Dari ujung tersebut, pesan akan dibawa ke otak, kemudian diinterpretasikan, dan sebagai hasilnya kita dapat mengecap makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Lalu ada zat-zat penimbun sensasi rasa. Yang pertama pahit, yaitu alkaloid tumbuhan. Yang kedua asin, ditimbulkan oleh kation. Yang ketiga manis, ditimbulkan oleh gugus. Dan yang keempat asam, ditimbulkan oleh ion H+. Lalu di sini ada peta lidahnya, pahit, asin, asam, manis, ada bagiannya, dan kuncup pengecap untuk masing-masing indera tersebut terletak di daerah yang berbeda pada lidah. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.